Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Ardiansah Ramiarno. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun nih teman-teman. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah bagi yang melaksanakannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit nih, kenapa sih banyak orang yang beranggapan jika mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace itu gampang mogokan, dan apa saja sih alasan orang kenapa agak sungkan begitu ya, ataupun ragu-ragu pada saat ingin membeli mobil yang satu ini teman-teman. Tidak hanya itu aja, jadi tidak hanya itu saja teman-teman. Kalau misal kita membeli mobil dengan tipe Daihatsu Zebra ataupun Espace ini, terkadang tetangga pun juga ikut-ikut mengomentar ya, kenapa membeli mobil yang gampang mogokan dan tidak tahan terhadap air. Apabila kita bawa pada saat hujan akan mudah mogok begitu dan gampang overheat. Nah, itu biasanya yang sering terjadi apabila kita membeli mobil yang satu ini. Nggak tahu nih kenapa alasannya, apakah permainan marketing ataupun persaingan, karena persaingan begitu ya. Untuk Daihatsu Zebra ataupun Espace sendiri itu banyak banget variannya teman-teman, mulai dari S88, S89, S90, S91, S92 dan S93. Nah, yang saya maksud dengan S93 sampai S88 itu tadi ya, itu adalah varian mesinnya ataupun tipe-tipe mobilnya sendiri yang membedakan antara Zebra Hijet, Zebra, Espace, kemudian ada Supervan dan juga ada Zebra Master, yaitu keluaran tahun 2007-an teman-teman, yang sudah FV ya biasanya, ataupun menggunakan sistem injeksi. Nah, di depan ini adalah mobil Daihatsu Espace keluaran tahun 95 dengan kapasitas mesin 1300 cc teman-teman, dan ini masih menggunakan karbu. Untuk sistem pengapiannya ini masih menggunakan platina, dan saya pertahankan memang masih menggunakan, dan saya masih pertahankan dengan sistem pengapian platina. Untuk Daihatsu Espace ataupun Zebra sendiri, memang momoknya itu ataupun sumber penyakitnya konon katanya begitu ya, ada pada radiatornya. Untuk letak radiatornya bagi yang belum tahu, ada di bawah sini ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke radiator, mungkin ada orang yang beranggapan jika mobil Daihatsu atau Zebra ini dia mesinnya ada di sebelah depan sini teman-teman. Nih, ada di sebelah depan sini, karena konon katanya ini seperti moncong begitu ya. Padahal kalau kita lihat lebih detail lagi, di dalam sini itu hanya ada saluran AC. Mulai dari evaporator dan blowernya ada di bawah sini. Jadi untuk mesinnya sendiri Daihatsu Espace atau Zebra itu masih ada di bawah nih teman-teman. Kita lanjut ke bagian radiator tadi. Konon katanya mobil ini gampang mogok karena sering overheat. Coba kita lihat ya untuk radiatornya sendiri. Nah, salah satu penyebab kenapa mobil ini sering mogok karena overheat, biasanya sistem pendinginannya tidak lancar teman-teman, yang diakibatkan adanya sumbatan. Nah, ini dia teman-teman untuk radiatornya. Untuk bawaannya dulu memang ada yang menggunakan satu play, tapi kebanyakan sekarang sudah dirubah menggunakan radiator dengan sistem 2 play. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit saja apa perbedaan radiator 1 play dengan radiator 2 play. Jadi perbedaannya jika kita lihat di sini, untuk lubang kisi-kisinya itu ada 2 baris. Ini berarti radiator ini menggunakan sistem pendinginan dengan 2 play ya, karena ada 2 lubang nih, 2 baris. Tapi kalau semisal hanya ada 1 baris, berarti dia masih 1 play. Dan ada juga radiator dengan sistem pendinginan dengan lubangnya itu ada 3 baris teman-teman, atau sering kita sebut dengan 3 play. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran secara singkatnya. Karena semakin banyak lubangnya itu sendiri, konon katanya akan ini mempercepat aliran si cairan pendinginan itu tadi, bisa itu dari coolant ataupun dari air biasa seperti ini, itu akan
cepat bersirkulasi ya. Dan apabila ada kemungkinan yang terhambat ataupun ada yang tertutup lubangnya, lubang kisi-kisinya ini tadi, itu tidak akan berpengaruh karena saking banyaknya lubangnya tadi. Kalau semisal lubangnya itu hanya satu play ataupun hanya ada satu lubang saja, kemungkinan tersumbat itu akan mengakibatkan mesin cepat overheat. Nah, di sini teman-teman juga kita bisa melihat selang bypass ya. Kita coba buka dulu jok bagian depan sini. Jadi penyebabnya kenapa mobil kita itu sering overheat, terutama pada Daihatsu Zebra Espace ini, salah satunya karena sistem pendinginannya itu tersumbat. Nah, di sini ada selang kecil bypass, walaupun ini kecil tapi perannya sangat penting sekali teman-teman. Nah, ini ada T-nya di sini. Jika kita kita urut begitu sampai ke bagian belakang alternator sini, itu akan ada sambungan T begitu. Dan itu biasanya menjadi penyebab utama kenapa mobil kita sering ataupun bisa overheat. Nah, itu kita lihat di sini sambungannya tadi. Nah, ini ya selangnya tadi. Nah, di sini ada T. Jika ini tersumbat T-nya, maka akan mengakibatkan overheat. Dan di sini ada labelnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di bawah sini. Nah, ini kalau semisal udah yang seperti ini, sebaiknya juga segera diganti karena sangat riskan terjadi sumbatan, ataupun bahkan ini nanti nggak bisa diambil nih bautnya ini. Baut ini ya, sambungan T yang menuju ke sambungan T. Oke. Jadi itu tadi ya salah satu penyebab kenapa mobil Daihatsu Espace ini bisa mengalami mogok karena overheat. Salah satunya karena kisi-kisi pada radiator itu tersumbat, baik itu 1 play, 2 play, 3 play bahkan. Dan sistem pendinginannya itu sendiri ada yang retak atau bahkan bocor teman-teman, sehingga radiator itu cepat habis. Yang kedua yaitu karena selang bypassnya itu tadi, selang T-nya itu tadi juga tersumbat. Jadi masalahnya cuma seperti itu. Bahkan tutupnya sendiri, tutup radiator itu juga bisa mengakibatkan terjadi overheat apabila nutupnya tidak rapat dan apabila tutupnya itu sudah minta ganti ya, kondisinya sudah nggak bagus lagi. Dan yang paling ditakutkan oleh pengguna mobil tua teman-teman, bukan hanya Zebra Espace. Jadi ini bisa terjadi pada mobil jenis apapun. Di saat air radiator itu bercampur dengan oli. Hal itu terjadi apabila ada korosi di bagian blok mesin ya. Nah, itu sangat dikhawatirkan sekali dan semoga kita tidak mengalami hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk melihat apakah mobil kita itu masih bagus kondisi olinya, tidak tercampur dengan air radiator, kita coba lihat bagian stick olinya. Jika bagian stick olinya ini masih bagus, tidak seperti kopi susu begitu, berarti kondisinya masih bagus. Oli tidak tercampur dengan air pendinginan radiator begitu, teman-teman. Nah, oleh sebab itu makanya saya sarankan di sini bagi Anda pengguna mobil sebaiknya selalu menggunakan air radiator dengan tipe coolant ya. Itu yang terbaik sih kalau menurut saya. Akan tetapi untuk radiator coolant sendiri ada berbagai macam merek-mereknya teman-teman. Sebaiknya dipilih yang terbaik lah di antara yang paling baik. Oke, itu tadi tentang sistem pendinginan ataupun overheat yang menjadi momok kenapa mobil ini sangat-sangat dihindari bagi pengguna baru terutama. Terus yang kedua adalah sistem pengapian, yaitu distributor ataupun sering kita sebut dengan nama delco. Nah, ini dia bentuknya. Ini kenapa menjadi momok karena konon katanya alat ini ataupun delco ini bisa menyebabkan mobil kita mogok jika kemasukan air. Nah, teman-teman, sebenarnya itu memang fakta, bisa terjadi pada semua jenis mobil ya, apapun jenisnya. Dan sebenarnya itu juga ada solusinya. Saya sempat juga membuat tutorialnya bagaimana agar delco ini tidak kemasukan air walaupun posisinya ada di bawah seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Menurut saya bagi Anda pengguna mobil-mobil jenis Daihatsu Zebra ataupun Espace yang letak distributornya ataupun delconya ini ada di bagian bawah.
Oke, kenapa ini dinamakan dengan distributor? Karena memancarkan api ataupun apa ya, kita sebut dengan nama listrik dari coil pusatnya, dari coil ini, dan memecahnya 4 busi ya di sini. Karena mendistribusikan begitu dari coil menuju ke 4 busi ini untuk pengapiannya. Oleh sebab itu, kenapa alat ini sangat penting sekali pada saat mesin menyala begitu teman-teman. Bagi yang penasaran seperti apa videonya, antisipasi agar Delco tidak kemasukan air atau distributor ini tidak kemasukan air, teman-teman bisa lihat linknya di kolom deskripsi untuk lebih jelasnya. Karena saya sudah pernah melakukan eksperimen menyiram Delco menggunakan air, tapi mesin masih bagus saja, nggak mogok begitu. Dan saya juga membuat tutorialnya bagaimana caranya agar Delco ini aman ya, tidak kemasukan air. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin teman-teman itu tadi ya dua alasan utama kenapa mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini sangat-sangat tidak diminati banyak orang. Karena konon katanya mobil ini mogokan, konon katanya. Padahal kalau semisal kita merawat mobil ini dengan baik, teman-teman, hal itu tidak akan terjadi sama sekali ya. Yang jelas, jika kita merawat mobil ini dengan baik dan benar, kita tune up setiap beberapa bulan sekali, kita ganti olinya, kita ganti semua sistem pengapiannya, kita servis begitu berkala, kita cek semua kondisinya, baik itu kaki-kaki, mesin, dan lain sebagainya, pasti akan baik-baik saja mobil ini teman-teman. Dan yang jelas mobil ini lebih lega banget, lebih leluasa begitu, kabinnya sangat luas dan tidak gampang mogokan kalau misal kita merawatnya dengan baik. Jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kurangnya teman-teman nanti bisa tambahkan di kolom komentar ya untuk kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman untuk menekan jempol ke atas ataupun like bagi yang menyukai video ini, serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar Anda dapat update video terbaru dari channel ini.